Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada. 8 Juli 2025 hadir lagi malam Rabu. Kita masih ada di bulan Julai. Julai bulan Juli ya. Berarti ini sudah setengah tahun lebih. Ini sudah menuju ke OTW ke tahun 2026 berarti. Ya enggak loh. Cepet loh, sebulan tuh. Dan kabar baiknya di bulan ini nggak ada tanggal merah. Gitu. Kalau kita tanggal nggak kabar baik gitu ya kan sama aja ya Bang ya. Oke, kita sama-sama buat teman-teman yang ada di rumah di 97.8 FM, di TikTok kami juga di Hasan Sabila Official, di YouTube kami juga di Hasan Sabila, ataupun juga di Facebook kami di Hasan Sabila. Semoga kabar sehat, kabar bahagia gitu kalau kata Mbak Mulat ya, selalu sehat dan bahagia Masya Allah. Dan tentunya kebahagiaan ini kebahagiaan yang getok tular kalau kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari beliau. Ada apakah gerangan kira-kira nanti tema yang akan beliau hadirkan malam kali ini? Kayaknya penting banget deh untuk kita dengerin. Siapkan catatan-catatan pendek panjenengan ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang harus ditulis ya. Cepet gitu. Kita sapa dulu beliau Bang AS yang sudah bersama Mia Kayu Manis malam kali ini. Halo Bang AS, sugeng dalu. Halo Mia, sugeng juga. Pakai dalu dong. Oh, dalu. Masih sugeng kok. Nah, kita akan tahu nih sebenarnya kenapa sih seseorang itu mengalami hal yaitu tidak bisa pipis atau tidak bisa kencing. Nah, itu kenapa ya Bang kira-kira yang menjadi penyebab tidak bisa buang air kecil? Ini stres loh ini kalau nggak bisa. Inilah yang akan kita bahas dan Bapak dan Ibu. Karena orang yang tidak bisa pipis ini bukan saja hanya orang masyarakat bawah atau ekonomi lemah, bang beca, petani, tapi juga pasien saya ada yang dosen, ya, dari berbagai ada kalangan PNS, ya, Bang, ya ada pejabat. Orang tidak bisa kencing itu karena dia yang pertama adalah terjadinya infeksi saluran kemih. Yang kedua, dia pernah mengalami terjadinya batu saluran kemih. Menyumbat ya Bang ya berarti. Menyumbat. Yang ketiga, mengalami pembengkakan prostat. Penyebab yang keempat adalah terjadinya peradangan kandung kemih. Yang kelima, kerusakan pada saraf kandung kemih. Yang keenam, kerusakan pada saraf punggung. Yang ketujuh, terjadinya tingginya urinium, kotoran-kotoran ginjal. Yang kedelapan, riwayat saraf kejepit. Nah, yang kesembilan penyebabnya adalah penyempitan pada sendi panggul. Nah, yang ke-10 Bapak dan Ibu, tumpukan sampah pada ginjal yang hubungannya dengan urinium ini tadi sudah terjadi tumpukan-tumpukan itu. Sampahnya itu apa aja Bang? Sampahnya itu ada racun. Racun itu ada pewarna, ada penyedap. Nah, yang ke-11 pembengkakan pada penis. Nah, yang ke-12 ada penyempitan pada saluran kencing. Nah, yang ke-13 ada kelainan saluran kemih. Nah, itu tadi ya kita sudah ada tadi kira-kira nih, wah patut waspada nih kira-kira yang untuk panjenengan yang tadi sudah disebutkan sama Bang AS. Nah, Bang, kira-kira nih untuk mengantisipasi atau kalau kita tuh tadi yang ciri-cirinya Bang AS sebutkan tadi, kita tuh ada kan 11. Ya. Ada 6 atau 7, nah ada 8 gitu kan sudah warning ya Bang ya, sebetulnya ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan Bang? Mungkin Bang AS nih biasanya Bang AS itu akan ada resep-resep yang nanti akan dibagikan. Seperti itu ya Bang ya. Oh, kalau resep untuk memperlancar urin, memperlancar pipis, memperlancar kencing, resep Bu ya dari herbal ya. Maka saya mencari kandungan-kandungan diuretik atau kandungan yang mendorong pipis itu supaya keluar. Caranya bagaimana? Caranya satu, memperbaiki jaringan tulang belakang satu. Yang kedua, memperbaiki saraf. Mungkin saraf ada yang terputus atau saraf ada yang tertekan oleh lumbal.
yang ketiga, mungkin banyaknya bakteri dalam tubuh. Yang keempat, adakah kelainan pada prostat? Yang kelima, adakah kelainan pada ginjal? Tadi yang saya katakan ada saraf, pembuluh darah, otot, terus kelenjar ginjal. Adakah kelainan dari sana? Kita melihat di sana. Kemudian saya rangkai, Bu, untuk memperbaiki semua. Baik. Atau dia memang dari kerusakan ginjal, atau dia memang dari saraf pinggangnya, atau memang dia dari prostatnya, maka ramuan yang sudah saya satukan ya untuk mendorong agar pipis itu cepat keluar. Satu, saya menggunakan sambiloto. Sambiloto pahit ini Bang ya. Pahit banget. Ambil secukupnya. Terus kedua, saya gunakan daun ciploan. Pahit juga loh ini Bang. Memang nasibnya sudah begitu sih. Iya sih, pahit-pahit ya kayaknya ya. Iya. Begini nasibku. Seberapa ini Bang Ya, daunnya? jadi, nah tadi kita ulangi. Ada sambiloto, Iya. daun ciploan, kemudian ada widoro upas. Widoro upas ini juga pahit loh, Pak. Pahit ini juga. Ya, widoro upas. Seberapa nih Bang widoronya? Nah, widoro upas sambil sejumput ya. Daun ciploan nanti 5, sambiloto itu juga sejumput. Oke. Nah, kemudian untuk menghilangkan dan memperbaiki saraf dan membasmi bakteri, saya menggunakan benalu. Oke. Saya ambillah benalu jati. Benalu jati. Ambil 4 lembar. Benalu sisik naga. Ambil 10 lembar. Wow, oke. Nah, ini jadi rangkaian untuk obat pelancar kencing. Airnya berapa nih Bang? Airnya 5 gelas, dijadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan malam. Diuretik Jadi, nih Bang ya. diuretik. Oke. Ini produk kita ada di Altilis. Wow, penyempurnaan Altilis nih. Iya. Masya Allah, Bang Ais tuh selalu ini ya, berusaha selalu menyempurnakan produk-produknya. Dan sekarang adalah produk Altilis yang sudah disempurnakan kembali oleh beliau dengan menggunakan resep yang barusan, yaitu resep diuretik atau mendorong bagaimana agar tidak susah buang air kecil ya. Ada sambiloto sejumput, daun ceploannya 5, widoro upasnya sejumput, benalu jatinya 4, sisik naganya 10. Direbus dengan air 3 gelas. Betul. 3 gelas air, 5 gelas menjadi 3, diminum pagi, siang, malam, dan produk jadinya ini sudah masuk di Altilis. Wow, ini sudah gampang banget ya daripada kita mencari benalu jati di hutan. Ada sih daun jatinya, belum tentu ada benalunya ya Bang ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih ini yang masih bersama di malam kali ini. Mungkin ini ada satu pertanyaan nih. Selamat malam, ada Buruk Mini. Bang, kalau pipis berbusa itu kerusakan pada apa ya Bang? Kalau itu kebanyakan senyawa aktif, Bu. Misalnya Ibu terlalu banyak gula, Ibu terlalu banyak protein, Ibu terlalu banyak lemak. Itu bisa berbusa. Ya, atau zat besi. Oke. Ya. Terus bagaimana untuk membersihkannya? Untuk membersihkannya Ibu minum yang kecut. Misalnya jeruk, minum. Dia akan yang berbusanya tadi hilang. Oh, baik. Dengan jeruk aja hilang. Jeruk Gitu. apa nih Bang? Ya, biasanya yang untuk minuman jeruk apa biasanya? Jeruk minum jeruk. Jeruk minum jeruk. Tatah ya nih. Jeruk untuk minum ya. Ya, jeruk nipis, Jeruk misalnya nipis, gitu. atau jeruk peres gitu ya. Oke deh. Bang, alamatnya di mana nih? Halo Kak User, saya keluhannya tulang belakang rasanya panas. Oh, pas banget ya yang apa kita bicarakan tadi ya. Ada kelainan pada tulang belakang yang menekan saraf. Ya. Boleh sih alamat. Alamatnya Bang AS Ah. atau alamat Mia? Alamat palsu? Enggak ya Bang ya? Enggak ada yang palsu ya Bang? RT 3 RW 5. 10 jalan rumahku. Jalannya jalan cinta. Kalau Atep nggak tahu nih lagu ini. Nggak tahu ya. Belum nyampe ya. Tanya sama bapak ibumu tahu itu. Oke, kalau alamat Bang AS kita ada di Yogyakarta ya Kak ya. Jadi Bang AS itu ada di Yogyakarta. Untuk lebih lengkapnya Kakak bisa langsung DM kami ya. Karena Bang AS itu ada 2. Yang pagi itu di rumah herbal beliau di Senggotan.
di Kasihan Bentul. Kemudian yang kedua Selasa, Kamis, Sabtu kami ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Umbul Harjo, Yogyakarta. Jadi begitu Kak, mungkin Kakak bisa langsung DM ya untuk lebih jelasnya. Bang, kalau warna pipis normal itu apa ya Bang ya? Putih. Putih Bu, jadi normal itu putih, jadi bersih, artinya ginjal kita bersih. Tapi tidak mungkinlah manusia itu akan bersih karena kita minum teh, minum kopi, apalagi yang lainnya ya. Pasti dia akan warnanya agak kuning-kuningan. Yang penting jangan berwarna coklat tua. Oh, jangan berwarna coklat kalau tua. coklat tua itu menggambarkan berarti di dalam darah kita ini banyak bakteri. Ya Bu ya. Oke lah, Ibu lihat di sampah kena hujan, warnanya yang keluar ada coklat tua yang mengalir di jalan. Itulah. Itu artinya menggambarkan pada diri kita ada banyak bakteri. Berarti yang apa namanya? Kuning yang umumnya kuning. Kuning atau putih? Putih bagus, tapi tidak mungkin orang itu akan putih. Masa seumur hidup dia akan minum air putih, kan nggak mungkin. Oke, jadi ya wajar yang kalau misalkan minum air putih terus itu ya putih. Kalau misalkan minum kopi, teh dan lain sebagainya ya pasti akan berwarna kuning. Ya. Tapi yang tadi Bang Ais sudah notice bahwa jangan sampai berwarna coklat tua atau mungkin merah darah ya Bang ya. Itu warning gitu. Kalau itu bisa ada infeksi. Ada infeksi. Iya. Oke deh. Wow, kita sudah mendapatkan resep baru Sambiloto, daun cepluan, Widoro Upas, benalu jati, sisik naga adalah salah satu temuan inovasi dari Bang AS untuk membantu pasien-pasien yang mengalami keluhan tidak bisa pipis atau buang air kecil. Untuk lebih lengkapnya, panjenengan bisa akan kami share nanti resep ini dan juga ilmunya di media sosialnya Bang AS ya. Jangan khawatir ya. Untuk lebih ya mau tanya-tanya boleh langsung ke sini, nanti bisa langsung DM, bisa konsultasi lanjutan, mau ketemu sama Bang AS boleh, pokoknya silahkan. Terima kasih Bang AS untuk edisi beres beda resep Hasan Sabila untuk malam kali ini. Sama-sama Mia, terima kasih juga kepada Van Hasan Sabila, sedulur EMC. Saya selalu berpesan, mari kita belajar bersama Bang HS, kita pasti sehat. Amin, Masya Allah, tabarakallah, ilmu baru lagi setiap minggu dapat ilmu ya. Bang Ais itu memang sangat-sangat sodakohnya luar biasa. Bukan hanya sodakoh lewat produknya beliau, tapi beliau juga banyak sekali bersodakoh ilmu ya. Ini ilmu itu kan akan mengalir kemana-mana, dan ini akan membawa keberkahan untuk beliau dan juga untuk semuanya. Amin, terima kasih Bang Aes. Juga Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama di malam kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Kamis di Bella Belajar Gejala. Terima kasih MC Bang Ais, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.